bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari parlemen ya, dari DPR Republik Indonesia yang kemarin baru saja memang melangsungkan pelantikannya. Tapi setelah dilantik nih ya, ini ada berita yang cukup bikin gemes gitu ya. Ini bikin gemesnya nih seluruh netizen Indonesia dan masyarakat juga. Karena memang ini nih terkait dengan tunjangan rumah dinas anggota DPR Republik Indonesia yang mencapai 50 juta per bulan. Nah ini kok kesannya menjadi DPR nih bernafsu sekali mengejar harta ya. Ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa, pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta per bulan ini menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen dan juga dari para masyarakat. Karena ini kalau kita melihat tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran. Nah ini kalau kita lihat juga memang kan gaji dari DPR sendiri itu sudah ada seperti itu. Nah selain gaji gitu kan DPR juga mendapatkan tunjangan-tunjangan. Salah satunya memang tunjangan rumah dinas. Nah kalau kita melihat lagi pemirsa sebenarnya ya ini juga dikemukakan gitu kan ya oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan DPR mengatakan alasannya karena gak ada rumah dinas lantaran rumah dinasnya ini kondisinya sekarang sudah tidak baik seperti itu. Sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Apakah itu rusak parah pemirsa dan tidak layak untuk ditinggali? Aduh. Nah, atas dasar hal ini jadi memang akhirnya gitu kan DPR ini melalui dari sekjennya itu menyampaikan bahwa untuk rumah dinas ini ditiadakan dan diganti dengan tunjangan langsung uangnya gitu ya. Ini sekitar 50 juta per bulan. Wow, fantastis sekali pemirsa, 50 juta per bulan dikali tuh 580 orang anggota DPR. Berapa nominal yang harus dikeluarkan oleh negara hanya untuk memfasilitasi para anggota DPR? Wah ya, atas dasar hal ini juga kalau kita melihat gitu kan ya, ini kalau sebelumnya juga kan sempat ramai ya, karena ini rumah DPR yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan yang berjumlahnya lebih dari 500 unit itu tampak sepi dan tak berpenghuni. Dan sebelumnya juga sempat ramai bahwa memang DPR itu mengajukan untuk pergantian hordeng atau gorden. Nah dari itu juga harganya puluhan juta. Setelah kemarin kisruh-kisruh itu akhirnya DPR dilantik yang baru kisruh lagi nih masalah fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR Republik Indonesia. Nah ini juga kalau kita melihat ini merupakan hasil keputusan rapat konsultasi katanya antara pimpinan DPR beserta fraksi-fraksi partai politik yang ada. Sehingga katanya rumah dinas itu akan dikembalikan kepada negara. Jadi dibanding bayar biaya perawatannya, kemudian juga ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, itu tuh katanya lebih besar pengeluarannya. Jadi kalau kayak gitu lebih baik dikasih aja deh uang pentahannya. Waduh, itu kan akhirnya juga akan menjadi temuan seperti itu ya. Siapa yang tahu lah gitu ketika memang benar buat bayar rumah, ada juga mungkin yang dibayar untuk hal-hal lain. Kan sangat disayangkan seperti itu. Nah kalau kita lihat nih ya pemirsa, berapa sih tunjangan perumahan yang diberikan? Ya ini dilansir juga dari BBC ya ini. Dari 2018 sebenarnya tunjangan perumahan ini juga sempat digadang-gadang seperti itu. Dalihnya katanya biaya perumahan, biaya perawatan rumah dinas itu semakin tinggi dan ditambah lagi memang tadi rumahnya tidak layak huni.
Awalnya tuh memang 30 juta katanya, tapi nanti ada juga kisaran bertambah 50 juta. Atau bahkan katanya karena anggota DPR juga kan sudah punya rumah katanya, dan rumahnya juga masing-masing kan mungkin di wilayah yang berbeda dengan harga sewa yang berbeda. Jadi katanya nanti akan disesuaikan. Mungkin bisa juga range sampai harga 80 juta. Aduh ya, ini aja masyarakatnya mau ikut KPR aja kudu mikir berulang kali, yang bayarannya nggak sampai berpuluh-puluh juta. Apa kabar nih dengan para wakil rakyat? Ini kesannya ini mewakili rakyat kesejahteraannya doang, tapi ini tidak mewakili aspirasi dan hal-hal yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dan ini pemirsa, kalau kita lihat juga nih ya, dari total pendapatan yang didapatkan oleh anggota DPR, ini kita melihat bahwa memang gaji pokok untuk ketua DPR saja ini sekitar 5.040.000 per bulan. Kemudian untuk wakil ketua DPR-nya sebesar 4.620.000 per bulan, dan untuk anggotanya sebesar 4.200.000 rupiah. Nah ini kalau kita lihat memang kalau untuk ukuran gaji ya standar lah gitu ya, masih di dalam range yang di bawah 10 juta. Tapi ini tanggungan dan juga tunjangan-tunjangan lainnya yang kalau kita lihat, ini ada tunjangan yang melekat kepada anggota DPR seperti tunjangan istri, suami, kemudian juga anak, uang sidang, uang jabatan, beras, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian juga ada tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi. Kalau dikalkulasi itu sebesar 54.051.903.000 rupiah. Wow, dan untuk satu orang loh pemirsa, itu bayangkan ya berapa banyak yang dikeluarkan oleh negara. Tapi melihat itu akhirnya kan menjadi sebuah kemirisan. Apa kabar dengan para profesi-profesi yang ada di Indonesia gitu kan, yang lainnya yang justru tidak mendapatkan upah yang layak. Nah ini nyambung juga nih pemirsa dengan berita yang kedua, karena kemarin nih pemirsa ya, ini akhirnya curhat miris hakim soal gaji yang setara dengan uang jajan Rafathar selama 3 hari. Waduh ya, ini dilansir dari Detik News ya. Jajaran hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia ini mengadukan isi hati dan juga keluh kesahnya soal gaji ke parlemen. Besar gaji yang didapat oleh hakim ini dinilai setara dengan uang jajan putra selebriti Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad. Aduh, menyamakannya sama Rafathar, sama yang di bawah harusnya ya. Nah, tapi kalau misal kita melihat juga ya, ini juga disampaikan curhatannya saat audiensi dengan pimpinan dan anggota DPR di ruang Komisi 3 DPR Senayan pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Nah, salah satu koordinator Solidaritas Hakim Indonesia itu menyampaikan aspirasi mengenai isu kesejahteraan para hakim. Belum lagi katanya ada banyak banget hakim-hakim di Indonesia yang kesulitan ekonomi, yang memang ditempatkan di wilayah yang jauh seperti itu. Bahkan katanya kalau mau pulang kampung tuh harus beberapa tahun, 4 tahun. Dan kemudian juga banyak sekali kalau kita melihat ya, hakim itu kan merupakan salah satu profesi yang memang menegakkan hukum gitu kan, yang tentunya berhadapan dengan para narapidana seperti itu. Belum lagi memang ada salah satunya hal yang harus dihadapi oleh hakim dan juga keluarganya mengenai tadi ya, kalau ada para narapidana yang memang tidak suka, akhirnya juga ada kecemasan, ada salah satunya juga penindasan yang memang dilakukan. Jadi itu rasa-rasanya hakim itu merasa hal yang didapatnya itu tidak sesuai. Nah, atas dasar hal ini akhirnya juga dari DPR Republik Indonesia ini diwakili oleh Wakil Ketua DPR yaitu Dasko, ini langsung menghubungi Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih dan juga tadi menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh para hakim di Indonesia. Nah setelah itu juga akhirnya Pak Prabowo seperti itu langsung merespon dan juga nanti akan memberikan upah yang terbaik dan berharap memang bahwa pada dasarnya selaku penegak hukum agar tidak bisa dibeli oleh uang seperti itu ya, untuk menegakkan keadilan diberikan juga fasilitas yang baik. Nah ini akhirnya kan
kembali lagi ke berita yang pertama, pemirsa. DPR tuh mendapatkan tunjangan dan juga gaji yang cukup fantastis, sedangkan ada banyak sekali pihak-pihak juga yang membutuhkan gitu kan upah yang layak seperti itu. Akhirnya atas dasar berita ini nih pemirsa, banyak banget respon-respon netizen. Kalau kita melihat ya pemirsa, di Indonesia sendiri, salah satu profesi yang memang sangat memprihatinkan adalah pendidik atau guru. Gajinya nggak seberapa, tekanannya itu yang banyak sekali, belum lagi sekarang urusan administrasi yang amat sangat ruwet gitu kan ya, dan belum lagi tadi kita juga harus mendidik anak didik yang akan menjadi generasi penerus di Indonesia gitu kan ya. Ini kan akan menjadi salah satu hal yang juga akhirnya menjadi beban. Nah, kalau misal tadi kita lihat gajinya sekitar 50 juta atau bahkan mungkin 2 digit ya gitu. Apa kabar dengan para guru-guru honorer yang ada di beberapa pelosok di Indonesia yang bahkan gitu kan setiap bulannya hanya mendapatkan gaji kisaran 500.000 atau bahkan hanya 200.000 gitu kan. Ini pertanyaannya gitu ya pemirsa, kita bisa bayangkan saat ini di zaman yang semakin maju gitu kan, kebutuhan manusia juga semakin banyak, belum lagi barang-barang yang semakin harganya melambung tinggi gitu kan, dengan uang yang memang didapatkan sekitar 200.000 atau 500.000, apakah cukup gitu untuk menghidupi? Oke lah gitu, terlepas dari kata syukur gitu. Ini banyak banget akhirnya juga beberapa orang yang menyatakan bahwa ya udah sih namanya profesi seperti itu ya disyukuri saja. Iya, semua orang pasti punya rasa syukurnya masing-masing pemirsa. Tapi kalau semisal kita melihat bagaimana pantasnya menghargai gitu kan ya kinerja seseorang, itu juga harus kita pikirkan. Wow, maka dari itu ini adalah tugas negara nih untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Jangan hanya mengedepankan kesejahteraan para wakil rakyat saja. Tentunya memang itu para DPR mewakili aspirasi rakyat, tapi jangan hanya juga mewakilkan kesejahteraan. Kesejahteraan harus diberikan untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh warga negara Indonesia. Maka dari itu, mimpi kita yang akan menjadi Indonesia di 2045 akan terrealisasi dengan baik. Ya, kita berharap juga nanti pemerintahan juga dapat benar-benar fokus bagaimana ini akan melakukan pembangunan pemerataan, kesejahteraan, ekonomi, kemudian juga pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang baik yang memang itu pantas didapatkan oleh para warga negaranya. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.